Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Irma, dalam mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Setelah kemarin kita membahas mengenai jurnal dan analisis jurnal, kita akan membahas mengenai penyusunan laporan PTK pada bab 1. Tapi Bu, kemarin kan pada sistematika penulisan laporan PTK itu ada yang namanya bagian awal, Bu. Hal ini alasannya adalah kita tidak membahas bagian awal dulu, kita bahas bab 1, 2, 3 dulu, karena untuk UTS tugasnya adalah mengenai membuat proposal. Proposal itu isinya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Maka bagian awal dan akhirnya akan saya bahas di belakang setelah bab 5. Baik, untuk penyusunan laporan PTK bab 1, mari kita lihat dulu sistematika dari bab satunya. Mungkin agak berbeda, disesuaikan dengan kalian saja. Di sini saya mengambil sampai poin G. Bab 1 pada PTK adalah bab pendahuluan. Isinya, ini maaf saya salah, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi maksudnya jumlah subbabnya adalah ada 7. Penulisannya dengan huruf besar ya, huruf kapital besar dari mulai A dan seterusnya. A, judul penelitian, B, latar belakang masalah, C, identifikasi masalah, D, perumusan masalah, E, tujuan penelitian, F, manfaat penelitian, dan G, sistematika penulisan. Sistematika penulisan nanti berarti kalau di laporan ya bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, mari kita bahas dulu tentang judul PTK-nya. Untuk memilih atau membuat satu judul PTK, itu yang pertama harus Anda pertimbangkan adalah kesesuaian dengan keahlian peneliti, dalam hal ini guru atau keahlian Anda. Kalau misalnya Anda itu lulusan mahasiswa lulusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, berarti kan jurusan PGMI atau PGSD, berarti Anda membahasnya disesuaikan dengan keahlian Anda. Apa keahlian Anda? Ya, di dalam pembelajaran di SD atau di MI. Jadi kalau misalnya Anda mau membahas tentang pembelajaran di SMA, hal ini tentunya Anda tidak mumpuni ya. Tidak mumpuninya itu bukan karena Anda nggak bisa, tapi memang Anda terbiasa untuk memegang pembelajaran pada anak SD. Gitu, paham ya? Yang kedua adalah terjangkau dari sisi waktu, tenaga, dan dana. Misalnya dari sisi waktu yang dimaksudkan, Anda merencanakan PTK ini di kelas untuk anak kelas 5, ya berarti Anda merencanakannya itu dari sebelum mata materi itu disampaikan, kayak begitu. Kemudian dipertimbangkan juga apakah misalnya kalau pakai model-model tertentu itu tuh waktunya mencukupi atau tidak, seperti itu. Kemudian dari sisi tenaga, misalnya kalau Anda itu penelitiannya kolaborasi dengan teman sesama pengajar, kan ini di sini kan saya contohnya itu guru kelas 5, berarti teman sesama pengajar guru kelas 5 kayak begitu ya, teman guru. Ini apakah mengganggu tidak kegiatan KBM-nya? Apakah tenaganya mencukupi enggak kalau misalnya Anda lakukan sendiri? Apakah yang lain terkait dengan tenaga itu Anda bisa mengakomodasi enggak, seperti itu. Kemudian dari sisi dana, tentunya kalau dari sisi dana itu karena di sini adalah model discovery learning. Kalau pada materi suhu berarti kan kita bisa menggunakan sekitar kan, oh berarti saya bisa kayak begitu, saya bisa mengakomodir hal ini, saya hanya tinggal menambahkan adanya termometer
Celcius dan Fahrenheit yang secara umum, ya begitu. Kemudian yang ketiga untuk memilih judul PTK itu untuk skala prioritas. Mempertimbangkan skala prioritas. Maksudnya gimana? Ini urgent nggak untuk dilaksanakan? Peningkatan keterampilan berpikir kritisnya itu urgent nggak untuk dilaksanakan sekarang, kayak begitu. Kalau misalnya kelas 5 itu kan sebentar lagi mau kelas 6 itu kan UN, sedangkan untuk materi suhu ya, si suhu itu untuk konversi mengubah dari suhu misalnya Celcius jadi Reaumur, Celcius jadi Fahrenheit, itu penting untuk dilakukan keluar di dalam UN. Itu berarti kan di sini prioritasnya sangat penting sekali untuk memahamkan siswa, memberikan konsep kepada siswa tentang materi tersebut. Dengan cara apa? Ya itu tadi yang hendak dilakukan itu apakah mau observasi, apakah mau discovery learning, apakah mau apa. Lah di sini tentang model discovery learning. Kemudian yang keempat, judulnya harus singkat, padat dan jelas. Maksudnya apa? Di sini masalah, tindakan dan subjek penelitiannya itu loh tadi harus dicantumkan. Kalau saya kasih contoh di sini adalah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Nah, masalahnya apa Bu untuk dari judul ini? Anda lihat pada tulisan yang saya kasih warna biru. Apa itu? Keterampilan berpikir kritis siswa yang mau ditingkatkan. Berarti di sini keterampilan berpikir kritis siswa yang rendah. Kemudian tindakannya apa Bu? Untuk mengatasi keterampilan berpikir kritis siswa ini yang masih rendah ini, maka tindakannya adalah yang saya kasih warna kuning, penerapan model discovery learning. Kalau kemarin itu yang sudah saya sampaikan untuk jurnalnya itu kan tentang keterampilan berpikir kritis dan TGT sama TAI ya. Di sini saya ubah melalui discovery learning karena yang lebih dekat pada mapel IPA, kemudian lebih mudah untuk mendapatkan alat dan bahannya. Nah, ini kan berarti pertimbangan dari sisi waktu, tenaga, dana itu tadi. Mari kita lanjutkan. Oh ya, yang terakhir, masalahnya jelas, tindakannya jelas, subjek penelitiannya juga dituliskan dengan jelas. Siapa subjek penelitian dalam judul yang saya buat ini? Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Setelah dari judul, kita masuk pada latar belakang masalah. Masalah dalam setiap penelitian itu akibat adanya kesenjangan dari realita yang ada dengan teori yang sudah dipelajari. Kita dikasih teori, misalnya kalau kita pakai metode ceramah maka begini. Kalau kita pakai metode dalam model pembelajaran kooperatif maka akan begini. Nah, Anda sudah merasa menerapkan berbagai macam metode yang sudah Anda pelajari di bangku kuliah, tapi kok masih ada masalah. Masalahnya apa? Masalah yang umum itu biasanya itu ketidakpahaman siswa atau kebermaknaan pembelajaran yang kurang, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang terlihat nyata itu hasil belajar siswa yang turun, ya begitu. Maka di sini kalau ada kesenjangan atau perbedaan yang sangat jauh antara teori dengan kenyataan, yang dilakukan guru pertama kali itu tuh identifikasi masalah pembelajaran. Identifikasi masalah pembelajaran ini biasanya dilakukan guru setiap hari secara tidak langsung ketika kita melaksanakan refleksi hasil kegiatan belajar mengajar. Refleksinya ini kan misalnya gini, hari ini di jurnal pembelajaran itu tertulis anak ini mereka
ribut, nggak mau ikut kegiatan pembelajaran, ngomong sendiri, membuat kericuhan, kemudian dilihat dari hasil kuisnya misalnya, atau pertanyaan singkatnya, mengerjakan LKS itu tidak diperoleh hasil belajar yang diinginkan. Nah, masalahnya di mana? Apakah dari guru atau dari siswa? Masalahnya kan bisa dari macam-macam, atau dari sarana pembelajaran, kurikulum, jumlah jam tatap muka. Lah itu kan masalahnya macam-macam. Itu dituliskan di dalam jurnal pembelajaran setiap hari. Oh, kalau misalnya materi suhu itu di awal Anda kasih apersepsi itu tidak muncul jawaban yang diinginkan. Nah itu Anda kan tulis, identifikasi masalahnya dalam keseharian kegiatan belajar mengajar apa. Kemudian guru kan tadi punya teori yang sudah didapatkan dari bangku perkuliahan. Ini guru bisa menggunakannya sebagai pendukung rencana tindakannya untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau secara teori, misalnya kalau dengan percobaan menggunakan bahan-bahan sederhana, itu harusnya anak itu lebih related pada kegiatan sehari-hari atau kesehariannya. Maka di sini kalau tidak terjadi hal tersebut kan berarti ada perbedaan kan. Nah, itu bisa menjadi latar belakang masalah. Dari adanya masalah pembelajaran dengan teori yang ada ini, kita menampakkan yang ketiga itu ada argumentasi logis yang bisa dimunculkan di latar belakang masalah. Itu dampak jika PTK ini tidak segera dilakukan atau urgensi PTK tersebut. Dampaknya bisa negatif, bisa positif. Dampak positifnya apa kalau diterapkan discovery learning? Dampak negatifnya apa kalau tidak segera diterapkan model pembelajaran discovery learning ini dalam kegiatan belajar mengajar sebagai satu penelitian, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya itu saya kasih tips nih, penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama itu Anda buat garis besar. Garis besar itu bisa berupa kalimat utama, bisa berupa ide pokok tiap paragrafnya secara berkesinambungan. Oh, di paragraf pertama saya mau bahas apa, paragraf yang kedua saya mau bahas apa. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting itu ya tidak terdiri atas satu saja, maksudnya satu bahasan saja itu ya enggak. Kalau tadi judul saya tadi itu saya kasih contoh. Yang pertama misalnya mau bahas pengertian di bab paragraf pertama itu mau bahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan di Indonesia. Ini kan di mana-mana ada banyak misalnya Anda bahas dari sisi Permendiknas. Permendiknasnya itu pengertian pendidikan Indonesia itu apa, tujuannya itu apa. Kemudian Anda bahas misalnya menurut apa yang dituliskan oleh seseorang yang menulis di jurnal yang lain, kayak begitu kan. Nah, itu dituliskan, kemudian Anda simpulkan sendiri di akhir kalimatnya pengertian, di akhir paragrafnya pengertian dari tujuan pendidikan nasional dan tujuannya itu apa sih pendidikan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua di sini Permendikbud tentang standar proses. Ini berarti kaitannya dengan kurikulum ya, kurikulum 2013, kemudian pelaksanaan kurikulum 2013-nya itu seperti apa, menggunakan metode apa, kemudian soalnya itu kayak gimana supaya untuk melatih siswa. Salah satunya kan di situ ada HOTS ya, soal yang didasarkan pada HOTS ya kan. Nah, ini kan melatih berpikir kritis siswa. Kemudian di bab ketiganya, saya mau membahas tentang definisi dan pengenalan berpikir kritis itu apa secara umum. Kemudian yang keempat itu hubungan antara keterampilan berpikir kritis dan kebermaknaan belajar. Maksudnya apa? Nah, di sini kita kasih tahu yang dimaksud keterampilan berpikir kritis itu ini indikatornya. Kemudian kaitannya kalau misalnya anak itu berpikir kritis, maka anak itu lebih mudah untuk memahami satu
materi pembelajaran, atau dengan kata lain itu belajarnya itu belajar bermakna. Nah, kemudian di bab kelima di sini saya mau menuliskan tentang kebermaknaan belajar kaitannya dengan hasil belajar. Belajar bermakna ini kan teorinya Pak Ausubel kan. Nah, itu berarti kalau semakin belajar satu kegiatan belajar itu bermakna bagi siswa, maka hasil belajarnya semakin tinggi. Misalnya Anda punya kesimpulan seperti itu. Nah, ini dari mana aja ya? Dari teori-teori yang Anda dapatkan dari jurnal yang sudah Anda buat analisisnya itu tadi. Kemudian di paragraf 6-nya, saya di sini ada 12 paragraf ini. Bab 6-nya keterampilan berpikir kritis dan kaitannya dengan pembelajaran IPA. Nah, artinya apa? Berarti saya mau membahas pembelajaran IPA itu konteksnya apa saja, kok penting banget, ada hubungannya enggak dengan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian bab 789 saya isi lagi tentang hasil observasi atau refleksi pembelajaran IPA di kelas. Di SD Melati Kota itu tadi di kelas 5 itu observasinya yang saya lihat itu sebagai peneliti itu anak misalnya tidak begitu tertarik atau anak merasa kesulitan belajar, anak sulit mengaplikasikan konsep matematikanya ke konsep IPA-nya. Lah, di sini saya gambarkan rencananya mau ada 3 paragraf. Kalau pada akhirnya hanya ada 2 paragraf saja ya tidak masalah. Ini kan hanya rencananya aja supaya pola pikir Anda atau struktur kalimat, struktur latar belakang masalahnya itu tertata begitu. Dan nanti kan bersambung, urutannya kan bersambung antara satu dengan yang lainnya itu jadi satu. Kemudian setelahnya di paragraf 10 saya mau membahas tentang jenis pembelajaran yang kira-kira mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya itu apa saja. Kenapa kok kemudian saya pilih ini, kan ada discovery learning kan, kita bahas di bab 11 bab 12-nya itu tentang kenapa saya pilih discovery learning sebagai salah satu cara atau salah satu jenis pembelajaran pendekatan itu yang bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ini contoh untuk kerangka latar belakang masalahnya. Kemudian tips yang kedua itu untuk mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf minimal satu paragraf itu terdiri atas 1 kalimat pokok dan 1 kalimat pengembang. Tapi ya jangan keterlaluan lah intinya ya. Dari ide pokok tadi itu dibuat 1 kalimat pokok dan 1 kalimat pengembang. Saran saya misalnya kalau dia tentang teori berarti ada misalnya tentang discovery learning, berarti Anda cari tentang discovery learning itu apa saja, kemudian Anda simpulkan dengan kalimat Anda sendiri discovery learning itu apa. Tapi kalau membuat 1 kalimat, Anda harus memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal di bawah ini. Yang pertama, perhatikan bahwa kalimat itu harus ya, ini harus, tidak boleh tidak, terdiri atas SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan jika ada. Jadi tidak harus ada, tapi kalau ada silahkan untuk disampaikan. Subjek itu apa? Subjek itu kan berarti pelakunya. Predikat itu apa yang dilakukan atau kalimat operasionalnya. Objek itu terhadap yang dilakukan subjek itu kan terhadap objek itu apa? Objek itu yang misalnya kalau Ani pergi belanja ke pasar, kan berarti Ani ini subjeknya, pergi itu adalah predikatnya, kata kerjanya atau apa yang dilakukan gitu ya, objeknya pergi, Ani pergi belanja, objeknya berarti ini di sini belanja ke pasar itu adalah menunjukkan keterangan tempat kayak begitu. Nah, jadi tidak boleh di depan itu. Sering saya lihat kalau Anda membuat makalah, kalau Anda, saya belum pernah memberikan tugas untuk memberikan makalah ya, membuat makalah ya.
beberapa bisa dibilang sebagian besar itu biasanya saya banyak menemukan itu kata hubung justru dituliskan di depan. Kata dan, sehingga, ataupun itu kan harusnya kalau misalnya dan itu kan kalimat majemuk setara kan. Kalau kalimat majemuk setara itu kan berarti dua hal yang mempunyai kedudukan yang sama itu digabungkan dan digabungkan dengan kata hubung dan. Nah, kemudian kalau misalnya sehingga atau disebabkan atau oleh karena itu kan berarti ada dua hubungan kausalitas, sebab akibat. Berarti kalau disebabkan kok di awal kalimat, siapa sebabkan kan berarti akibat kan, sebab kan, akibatnya apa? Nah itu kan berarti itu harusnya ditulis di tengah-tengah. Contohnya gimana? Ani sedang flu. Ani merasakan gejala panas dan batuk misalnya. Panas dan batuk itu kan panas dan batuk. Panas sama batuk kan Ani merasakan gejala panas, Ani merasakan gejala batuk. Nah itu kan setara atau seimbang, maka pakai kata dan. Kalau sebab akibat itu kan Ani sedang sakit panas, Ani sedang sakit panas, Ani merasakan gejala flu. Nah itu kan sebab akibat, karena panas maka Ani flu kayak begitu misalnya. Atau karena malah kebalik-balik ini. Misalnya ada dua kalimat, Ani merasakan gejala panas, Ani sedang sakit flu. Berarti kan karena Ani sedang sakit flu, makanya atau oleh karena itu Ani merasakan panas, merasakan gejala panas. Selain SPOK itu perhatikan tanda baca. Misalnya kalau kita mau menggabungkan dua kata yang tadi pakai dan, itu tidak usah ada tanda koma. Tapi kalau misalnya tiga, contohnya Ani, Budi, kemudian Randy pergi sekolah bersama-sama. Nah, berarti di sini misalnya kalau ditulis berarti Ani, Budi, dan Randy. Kalau lebih dari dua itu sebelum kata dan harus ada tanda baca koma. Penulisan apalagi yang salah ya, penulisan tanda titik dua. Nah, berisi titik dua apa dan apa. Atau misalnya kalau maka koma baru spasi lagi ada kalimat tertentu. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah kata asing. Perhatikan pada kata asing. Kata asing itu contohnya misalnya discovery learning. Itu berarti kan belum diserap dalam bahasa Indonesia. Anda harus menulisnya dengan tulisan miring kayak begitu. Kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia misalnya inquiry yang pakai Q, inquiry sama inquiry yang pakai inquiry sama inquiry itu gimana sih? Kalau belum diserap itu berarti pakai masih berupa kata asing, itu pakai tulisan miring. Kalau sudah diserap berarti pakai tegak seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya kata baku. Lah, membuat kalimat dengan SPOK ini harus memakai kata baku. Anda bisa cek kata-kata baku tersebut itu dari KBBI. Cukup di Google itu ditulis. Kemudian Anda cek, kalau Anda cari kok tidak ada, berarti ya kata tersebut itu belum baku. Contoh misalnya teknik sama teknik yang pakai TKH itu sama teknik. Nah itu kan kata bakunya yang mana, itu Anda bisa cari di KBBI. Kata hubung tadi sudah saya bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini sudah saya bahas, yang kedua kata hubung tidak boleh mengawali kalimat apapun. Kemudian yang ketiga, untuk membuat satu paragraf
ini jangan Anda perhatikan penggunaan kata di pada kata sambung dan kata depan. Kata depan itu biasanya itu kan kata yang menunjukkan menunjukkan lokasi satu tempat. Contoh, di SD itu tadi itu kan tidak disambung kan, di SD itu kan tidak disambung. Di atas itu juga tidak disambung kan, di menunjukkan tempatnya atas. Nah, berarti di sini di kata depan itu tadi yang menunjukkan waktu, tempat, atau waktu dan tempat itu dia merupakan kata depan. Sedangkan kalau kata sambung, contohnya dijadikan itu disambung. Kenapa? Karena penulisannya itu disambung, dijadikan. Nah, kenapa kok dia termasuk dengan kata sambung? Ciri khususnya itu asal Anda bisa mengubah di itu menjadi me, nah, itu adalah kata sambung. Tapi kalau kata di tidak bisa diubah menjadi me, itu adalah kata depan. Kan misalnya dijadikan itu kan bisa dijadikan, kata dijadikan itu bisa diubah menjadi menjadikan. Sedangkan kata di atas itu tidak bisa diganti menjadi kata mengatas, kan nggak bisa. Nah, berarti Anda harus paham benar di pada kata sambung dan di pada kata depan. Oke, ini sudah. Selanjutnya dari judul yang sudah saya buat tadi, saya kasih contohkan dari latar belakang tadi, kerangka-kerangkanya itu, identifikasi masalahnya apa saja. Misalnya di sini diisi hasil belajar siswa yang rendah, kemampuan berpikir kritis siswa yang masih kurang. Ada datanya ya. Misalnya datanya KKM. Kalau hasil belajar itu KKM-nya berapa? Begini. Kalau kemampuan berpikir kritis siswa itu kan masih belum terlihat dengan jelas di komponen hasil belajar. Berarti mungkin Anda bisa membuat kuis sebentar yang tentang kemampuan berpikir kritis itu lah Anda kasihkan. Kalau siswa kebanyakan tidak bisa menjawab, berarti di sini juga bisa masuk dari identifikasi masalahnya itu tadi. Kemudian misalnya kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan ini, kalau kesalahannya dari guru itu pakai model pembelajaran yang sama terus sehingga anak ngantuk ya begitu, atau anak lebih tertarik untuk bercerita dengan temannya sendiri. Kemudian misalnya contoh identifikasi yang selanjutnya itu mau mengembangkan model pembelajaran yang baru karena Anda baru ikut satu seminar tertentu, dan di situ disampaikan tentang model discovery learning ini tadi, atau disampaikan tentang kemampuan berpikir kritis siswa, jadi Anda mau kembangkan ini model pembelajaran. Dari identifikasi masalah yang 1, 2, 3, 4 itu, nanti kalau Anda menemukan 5, 6, 7, 8, 9 sampai berapapun itu, kemudian Anda rumuskan, Anda kerucutkan masalahnya ke dalam pertanyaan penelitian berikut. Kalau dari judul saya itu tadi, saya mau coba di sini karena mungkin saya mau kasih contreng pada pengembangan model pembelajaran yang baru sama kemampuan berpikir kritis siswa yang masih kurang. Saya berarti membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penerapan pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran IPA materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Artinya apa? Di sini saya mau kasih tahu atau saya mau menjabarkan kualitatif ya, seperti kualitatif ya, menjabarkan bagaimana sih cara-cara untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apakah
penerapan materi discovery learning pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, di sini kurang tepat ya, karena tadi itu bukan hasil belajar IPA, itu keterampilan berpikir kritis siswa. Berarti apakah model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Oke. Yang selanjutnya kita lihat pada bab yang 2, subbab yang terakhir, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu tuh hasil yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Biasanya tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah, karena kan kalau kita membuat tujuan itu harus konsisten. Kalimatnya di sini kalau di tujuan penelitian tipsnya itu kalimatnya itu harus menggunakan kata operasional. Dan kalau Anda kepengen tujuan penelitian ini benar, itu konsisten dengan rumusan masalahnya. Hasilnya tidak usah muluk-muluk. Kalau sudah sesuai dengan rumusan masalah, saya kira sudah benar. Kalau di sini contoh rumusan masalahnya seperti ini, berarti tujuannya apa? Kalau bagaimana kan berarti jawabannya bagaimanakah Anda mengatasi, kan berarti kita kan memberikan satu paragraf deskripsi mengenai pengetahuan tentang penerapan model pembelajarannya bagaimana. Berarti di sini tujuannya adalah apa? Mengetahui penerapan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran IPA materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Nah, karena dia di sini tujuan rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya ya kira-kira antara 2 itu. Minimalnya 2 tentunya. Berarti tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran discovery learning pada materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Begitu ya, sesuai dengan rumusan masalah. Asal Anda sudah sesuai, nanti ditanyakan lagi ke pembimbingnya, kira-kira dari rumusan masalah tersebut itu ada tambahan atau tidak. Sedangkan untuk manfaat penelitian, biasanya PTK itu kalau penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kajian pustaka itu kan memberikan manfaat secara teoritis, memberikan pengetahuan yang baru kepada halayak yang membaca jurnal tersebut. Kalau di PTK itu manfaatnya biasanya manfaat yang praktis. Manfaat praktis itu bagaimana? Yang nyata. PTK ini memberikan impact kepada siapa? Kemarin kan subjek dalam PTK ini kan ada siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas ya, berarti di sini memberikan manfaat nyata, manfaat praktis bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dan atau misalnya kalau PTK ini itu ada penyandang dananya atau mempunyai yang memberikan dana untuk penelitian tersebut, misalnya Anda ikut lomba, Anda ikut apa kayak begitu kan, berarti di sini manfaat penelitiannya itu juga memberikan manfaat nyata terhadap penyandang dana atau yang memberikan biaya dalam melaksanakan penelitian. Oke. Sedikit yang saya sampaikan itu, tugas Anda nanti Anda hendaklah untuk membuat yang pertama, saya ingin Anda membuat kerangka penelitiannya, kerangka latar belakang masalahnya. Kemudian setelahnya next week-nya atau nanti saya tuliskan di V-class-nya itu mengenai bab 1-nya. Ingat di bab 1 ini Anda sudah mulai membuatnya ya.
bab 1 akan saya bahas ketika sudah bab 1, 2, 3 saya bahas, nanti baru kemudian saya akan ngecek itu tugasnya nanti. Seperti itu, kita bahas di WA group. Oke, saya tutup. Terima kasih sedikit dari saya, semoga memberikan manfaat bagi Anda dan saya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.